Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Puja dan puji hanya milik Allah pastinya. Melalui karunia-Nya kita dianugerahi nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengkaji nilai-nilai Al-Quran, isi kandungan Al-Quran melalui saya. Insya Allah bermanfaat buat diri saya dan juga bermanfaat buat jamaah semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan sahabat serta pengikut yang istiqomah hingga yaumil akhir. Hari ini Omar ingin menyampaikan tema tentang beriman, bertakwa dan berbuat baik. Tetap nanti Omar dibantu dengan bunda-bunda semua untuk mencari koordinat ayatnya. Ada nomor suratnya, ada nomor ayatnya. Kenapa sih kita harus pakai koordinat ayat, yaitu Al-Quran? Ibu setuju nggak bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran? Jika saja kapal laut tidak ada pedomannya yang disebut kompas, maka perjalanan kapal laut itu berpotensi sampai nggak ke tujuannya? Tidak, dan berpotensi terkaram. Begitu pula pesawat. Jika tidak ada pedomannya, ya, apa sih pedomannya tuh pesawat? Saya nggak pernah sih, atau nggak tahu. Apa kompas juga, apa GPS atau apa itu namanya tuh? Nggak ada pilot sini ya, pilot? Nggak ada ya. Itu kalau dia tidak pakai atau diarahkan dari pusat, itu tersesat. Dan kita ini semua ibu-ibu pesawat. Udah berapa kota ibu lalui? Udah berapa desa ibu lalui? Ibu inget waktu kejar-kejaran sama mantan pacar, Bu? Udah lama sekali, Bu, ya? Bagaimana perjuangannya, Bu? Semua digerakkan itu oleh badan kita. Jadi badan kita ini adalah pesawat. Tapi perlu ada petunjuk. Itulah sebabnya Allah kasih petunjuk, yaitu Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Quran gak boleh diragukan lagi. Tapi cinta seseorang belum tentu murni, belum tentu bagus, belum tentu tepat. Bisa gak ada dusta di antara mereka? Ada nggak semula saling cinta mencintai, ujung-ujungnya suaminya ditabrak? Ada nggak, Bu? Mungkin ini ya. Kemana dia nih? Nah, suaranya ini gitu. Tes satu, pas. Atau dikecilin dikit? Enggak. Nah, saya sisihkan. Tes. Tuh, masih. Bukan handphone. Bukan handphone. Nah, jadi Al-Quran ini adalah tidak diragukan lagi. Kita cek 45 ayat 20. Kita cek dulu sebagai prolog. Surat ke-45 ayat 20. Silakan, dari mana dulu yang enak ya? Dari ibu boleh? Itunya tadi. Nah, itu.
45 ayat 20. Tes, Pak, bagus. Tadi 45 ayat 20. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ulang lagi, Bun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Tahan. Bunda, pedoman manusia apa, Bu? Al-Quran. Jadi Al-Quran apanya manusia, Bu? Pedoman. Jadi yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman. Ini pertama nih, Bu. Yes, Al-Quran pedoman. Terus kalau pedoman ini dilihat terus jadi nggak petunjuk, Bu? Tidak. Bu, ini ada Quran di lemari banyak, Bu. Kita liatin terus. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Besok pagi hitung lagi. Kita liatin jadi petunjuk nggak? Enggak. Jadi pedoman akan menjadi petunjuk. Pedoman akan menjadi petunjuk jika pedoman itu diapain, Bu? Pertama, dibaca. Nah, Ibu tadi baca Quran ya, Bu? Baca ya? Sebelum baca Quran, Ibu apa dulu tadi? Cari dulu Qurannya. Nah, kalau udah ada ketemu Qurannya, nah baru kita cari koordinat. Koordinat itu adalah, kalau di matematika misalnya, kalau di matematika ada 2,5, nah ini X-nya, ini koordinat, ini X-nya apa? Absis ordinat. Oh, ini absis ya. Ini ordinat, jadi koordinat ini ya. Jadi Quran punya koordinat, Bu. Jadi kalau kita nggak tahu Quran yang banyak begitu, nggak tahu koordinatnya, ketemu nggak petunjuk? Enggak. Jadi harus dibaca. Makasih, Bu, ya, saya lupa padahal dari SMA saya, tapi tahun kapan tahu? Taunya ordinat sama koordinat yang depannya apa ya? Absis ya. Iya. Ibu guru matematik, Bu? Alhamdulillah. Seneng nih ketemu guru matematik. Jujur, Bu, kenang-kenangan, saya dites jadi guru agama karena di matematik, Bu. Jujur, saya kan dari SMA Lab School. Daftar PNS guru agama. Ditanya, ngapain jadi guru agama SMA Lab School gitu tadinya kan? Ya nggak apa-apa supaya saya bisa ngajar Al-Quran dengan matematik, tapi nggak ngerti saya apa tuh maksudnya. Ya, saya waktu itu nerangin tentang garis kartesius gitu deh. Ini garis horizontal, ini vertikal. Jadi kehidupan manusia ada di 4. Ini nggak apa-apa belok, Bu, ya. Satu di apa namanya, Bu? Yang satu yang di mana, Bu? Sini apa sini, Bu? Sini satu. 1, 2, 3. Enggak kebalik, Bu, ya? Ini namanya apa, Bu? Kuadran, kuadran 1. Maka kalau kita di kuadran 1 nih, oke, Bu. Karena ininya positif, ininya positif. Habluminallahnya positif, habluminasnya positif. Jadi positif. Oke, inilah orang yang bertakwa nih, Bu. Kuadran 1. Kita berada di kuadran 1 nih, Bu. Jadi ngingetin saya nih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Linda. Oh, Bu Hadiah, maaf, Bu, ya, saya ngaco, Bu, ya. Nih, kalau yang di sini error nih, Bu. Ini error. Kenapa di sini? Karena ada negatif. Habluminallahnya oke, berbuat baiknya oke, tapi cara bertuhannya error. Ada negatif. Kehidupan kuadran ini akan mempengaruhi pada kehidupan berikutnya. Yang 3, parah, Bu. Cara bertuhannya negatif, cara habluminallahnya minanasnya
negatif. Jadi negatif ganda. Kalau kita meninggal pada posisi ini, wallahu alam di kafe di apartemen berapa ntar nih? Di sini hablum minallahnya oke, positif. Hablum minanasnya negatif. Sembahyang iya, korupsi iya. Gitu, Bu. Nah, ini error. Jadi ternyata sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, nanti kita bedah ke situ. Kita balik. Jadi pedoman akan menjadi petunjuk paling tidak mengikuti 6 tahapan. 2, menerjemahkan. Ketiga, memahami. Nah, 3 aja berubah menjadi petunjuk. Dia berubah menjadi petunjuk. Membaca, ini saya ubah menjadi membaca, Bu. Spidolnya besar sekali, Bu ya. Enak lihatnya nih. Pedoman mau ke petunjuk itu paling tidak 3 tahapan. Quran kudu dibaca, Quran mesti diterjemahkan, Quran mesti dipahami. Ketika memahami Quran, nanti ada olah pikir, olah rasa, dan olah semuanya, Bu, sama kebijakan. Karena ketika kita nanti mau ke tahap berikutnya, akan mempengaruhi kehidupan ini. Nah, kalau ini dikerjakan, dilaksanakan, baru menjadi rahmat. Yaitu Quran dilaksanakan, melaksanakan, terus mensiarkan, ini TOT sedikit, Bu ya, melestarikan. Jadi ini semuanya 6M. Yang pertama, membaca, menerjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, melestarikan. 6M. Sama-sama, Bu. Pertama, Quran diapain, Bu? Membaca. Kedua, 3, 4, 5, 6, melestarikan. Top. Ibu cari perintah Allah yang lain. Semua hanya di sini. Inilah perintah Allah. Ini yang dinamanya risalah Tuhan. Dulu Nabi Muhammad belum sempat menyampaikan ini karena belum utuh. Budaya tulis belum ada. Budaya translate belum ada pada saat Nabi Muhammad. Maka teruslah kader-kader berikutnya ya untuk bisa melestarikan nilai-nilai Al-Quran. Semoga jamaah Masjid Taklim Ikhlas berkah selalu dan tetap semangat. Ulang lagi, Bun. 4520. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Syaratnya kalau mau 6M kudu naon? Yakin. Kan jadi bahasa Sunda nggak apa-apa, Bu ya? Ada nggak di Sunda? Ada. Di mana, Ibu? Sukabumi. Di Sukabumi. Aduh, banyak tanah situ ya. Banyak Sukabumi itu Sukabumi. Bapak di sini aja Pak, gabung Pak, enak Pak. Jauhan. Bu, seneng nggak belajar Quran? Kenapa? Meyakini. Ibu seneng sama bapaknya sekarang? Senang. Tetap mencintai Bapak. Kenapa? Yakin. Meyakini. Iya, suami saya. Diganti sama suami tetangga tahu? Tidak yakin itu suami. Tapi ada nggak yang error? Suami tetangga yakin juga kan? Ada. Ada di mana tuh? Di kuadran berapa tuh, Bu? Iya. Kuadran tuh. Ibu harus posisi di kuadran pertama, Bu ya. Ya. Jadi 4520 3 ada karakter nih. Padahal banyak ayatnya sebetulnya, tapi ini aja yang saya munculkan. Ada 3 karakter. Pedoman,
Petunjuk, rahmat. Nggak percaya Quran ada 10 aja diprototin 2 hari 2 malam. Jadi nggak petunjuk? Enggak. Tapi bagus nggak dibaca? Bagus, pahala. Itu masa lalu. Ya, sekarang selain dibaca, juga jangan lupa terjemahannya. Ini contoh nih. Ayat ini sebelum ibu datang ke sini, ayat ini udah ada belum? Udah nempel nggak di Quran? Qurannya ada nggak di lemari rumah ibu? Ngerti pahamnya ayat ini iraha? Sekarang kemana aja dulu? Itu persoalannya sekarang. Nembus didik itu yang tidak sederhana. Itu yang namanya hijab. Nah kita lagi mau ngebongkar hijab ini nih. Alhamdulillah, thank you banget sama Bunda Evi ya. Saya bisa diundang di sini ya. Moga aja pada demen diundang lagi ya. Kan banyak di sini. Ada AA Amin, ada AA Adi, ya nggak? Ada AA banyak ya. Santai-santai aja dulu. Nah, sekarang kita mau ngelihat beriman, bertakwa dan berbuat baik. Kenapa sih kita harus beriman, bertakwa dan berbuat baik? Kenapa? Sok 16 ayat 128. Kenapa sih kita harus beriman, bertakwa dan berbuat baik? 16 ayat 128. Silakan Bu Tuti, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ulang lagi. Sungguh. Tahan. Kata pertama apa Bu? Sungguh. Artinya apa Bu? Sungguh, serius. Ibu dulu pernah nggak waktu pacar di depan ibu, sungguh aku cinta kamu? Pernah nggak Bu? Ketika si suami bilang calon sungguh aku cinta kamu, hati ibu berdebar-debar nggak Bu? Tapi ibu perlu nggak cukup I love you too? Nggak juga kan ya? Tapi perlu nggak dengan sikap perilaku? Ya, perlu dengan sikap perilaku. Jadi ada orang bilang I love you padahal hatinya bohong. Ada nggak kayak gitu Bu? Makanya kata hadis, al imanu akidu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu, cinta itu akidul bil qalbi. Akdum bil qalbi, bukan aki. Akdum bil qalbi. Al imanu akdum bil qalbi. Cinta itu atau iman itu harus ditematkan dengan hati. Ibu yakin gak bahwa cinta ibu udah ibu tematkan di hati ibu, cinta suami? Udah, buktinya apa Bu? Nggak semoga cucu seberaha. Bukti itu anak saya 6 Bu. Ya enggak? Jadi I love you-nya 6 kali. Love. Ya, di sini ada alumni Semea 15 angkatan 88, mana Mama Soraya? Tuh. Ya enggak? Dulu di kelas berapa ya? Kelas angkatan berapa Mak Omar ya? Enggak inget ya? Enggak inget ya, di kelas 2A apa 2 TU apa? Sekretaris ya, TU ya, kelas 2 berarti. Jadi saya waktu itu masih ganteng kayaknya ya. Ngajar, ketemu di sini makanya kaget saya. Tapi udah ngajar, tapi dia nggak ngeh. Yang tahu malahan temennya. Wajah saya masih inget. Ya, pernah waktu ngajar di mana? Di Pondok Indah, murid saya yang di Al Azhar ketemu. Jadi terus sama di ini, di Mako ini Mako apa tuh Sandi yang di Kuitang, murid saya juga jadi sipil tentara. Jadi ketemu murid nih, lama-lama bisa ketemu murid. Dan
Wa ikraru bilisan, dan diucapkan juga dengan lisan, Bu. Karena banyak suami merasa terbangga-bangga kalau bilang, "Papa, Yayang." Ibu suka berubah panggil Yayang nggak? Padahal namanya Pokemon gitu ya. Dipanggilnya Yayang gitu. Ada nggak ya? Ada. Itu tanda cinta. Oh, seneng loh. Tapi istri saya nggak pernah manggil saya mas-mas dari dulu. Yang lain memanggil papa, enggak, mas dari dulu, nggak berubah-ubah. Mas. Ya nggak pernah kepingin, tapi kan malu gengsi. Panggil kayak kali-kali aku Yayang gitu kan. Bercanda nggak apa-apa ya. Panggil lah Bu sekali-kali. Ya enggak. Jangan waktu dompetnya tebal aja baru yang. Nah, ini kaki sakit nih yang. Kenapa? Kayaknya udah sempit itu sepatu kayaknya. Nah, biasanya kalau pegang duit ada aja sakitnya. Terus wa amalu bil arkan. Iman itu harus dikerjakan dengan perbuatan. Jadi cinta itu dilakukan dengan perbuatan. Jadi iman itu asal kata amanah, artinya yakin, beriman, percaya. Ternyata orang yang beriman ada yang pura-pura, Bu. Contoh, kebetulan ini orang Arab Badui, cuman ngomong doang beriman. Surat ke 49 ya. 49 ayat 14. Ini nanti balik lagi ya. Ini nanti Bu Tuti belum habis ini ya. Ke 14 ayat 49 ayat 14. Sebelahnya boleh? Oh, sini berarti ya. Ayat 14. Ini kita lagi nyeritain iman dulu. Ternyata iman itu banyak yang dijadikan apa? Iman itu banyak yang dijadikan mainan gitu ya, pura-pura, disadari atau tidak disadari. Oke. 49 ayat 14. Bunda Epi boleh. 49 ayat 14. Kebetulan ini suku Baduy. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 49 Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Baduy dusun berkata, kami telah beriman. Pakai Quran aja boleh. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Dari awal lagi, dari awal. Orang-orang Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ada orang Arab Baduy. Aku sudah beriman ya Rasulullah. Terus namanya Allah kan, pasti dong Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik gitu kan. Dia belum beriman. Bilangin dia hanya baru tunduk. Tapi donori, Tuhan Maha Pengampun. Katakan, kamu belum beriman. Kenapa saya belum beriman? Serius loh, majelis taklim saya ikut. Sedekah saya ikut. Ngapa-ngapain saya ikut. Belum, kamu baru tunduk. Kamu baru patuh. Kamu baru muslim. Kok kenapa? Karena imanmu belum masuk ke dalam hati. Omar juga sekarang masih ragu nih, apakah imanku udah masuk ke dalam hati apa belum. Lalu apa sih ukurannya? Kalau iman itu udah nyemplung ke hati, ini yang jadi perlu kita ketahui. Apakah Al-Quran ini buat orang Arab Baduy aja? Boleh gak buat orang Bambu Wulung? Quran berlaku gak buat jamaah Masjid Al-Ikhlas? Buat seluruh manusia gak? Ingat, Al-Quran adalah pedoman manusia. Saya udah beriman, belum. Kamu baru ngikut-ngikutin aja doang. Tapi lumayan.
Karena iman belum sampai ke dalam hati. Itulah sebabnya kita harus syahadat, kita harus puasa, kita harus zakat, pergi haji ke Baitullah. Itu sekedar si iman tuh dicemplungin ke dalam hati. Bu, mungkinkah ibu menerima lamaran mantan pacar ke ibu kalau cintanya belum nyusuk ke dalam hati ibu? Apa ibu terpaksa? Oh enggak bu ya, yang tahu ibu sendirilah. Karena udah yakin. Bang Sandi juga nggak mungkin akan melamar istrinya kalau cintanya belum yakin. Makanya diikat itu cintanya bu tuh, diikat bu. Supaya jangan lepas, simbol, kasih cincin bu. Wah, buat ngikat. Kalau mau ngikat di hatinya kan susah. Ini tanda nih ngikat. Tapi ada nggak pas jalan-jalan dibuka lagi bu, masukin ke dompet, ada nggak? Ada juga ya kayak begitu. Ibu mah enggak, ibu mah ya malah dipakai digini-giniin lagi bu ya, supaya nggak diganggu ya enggak. Kalau sekarang nggak pakai nggak apa-apa ya kan, dijual buat beli beras kayak saya dulu gitu kan, nggak apa-apa itu zaman susah dulu. Diikat belum. Nah, jadi kalau ada orang beriman belum tentu masuk ke dalam hati. Jadi ukurannya beriman di dalam hati minimal ada 5 kegiatan yang iman itu udah nyusup ke dalam hati. Ya, apa saja itu supaya iman berubah menjadi takwa minimal ada 5. Surat ketiga 133 sampai 134. Nanti sih bisa sampai 135 minimal. Ukuran orang yang beriman, yang imannya udah nyungsep ke dalam hati, perilakunya bisa dilihat dengan melihat koordinat absisnya 3, ordinatnya 133 dan 134. Iya, jadi ingat saya absis nih bu. Sok, giliran siapa? Sok ibu boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Iya. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tahan, bu, surga luasnya siapa bu? Seluas langit dan buat siapa itu? Bertakwa. Bu, surga luasnya seluas langit dan bumi. Kalau jamaah ini segini nih, terus nyemplung ke surga yang luasnya selangit dan bumi, masih lega nggak bu? Lega nggak bu? Kita bawa suami kita, anak kita, semua sama mertua, besan, semua masuk juga nyemplung. Masih lega nggak bu? Masih lega. Ironis udah lega gitu kita nggak sampai ke situ bu. Contohnya apa yang bisa nyemplung ke situ? Lanjut 134-nya bu, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Iya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ada 5 bu ya, bisa dicatat pelan-pelan. Yang pertama, segera mohon ampun. Basairu ya, ila magfiratir. Kedua, segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ya, tapi Tuhan mah tahu dalam rangka menghemat. Mas, bagi duit dong, kagak ada, udah habis, padahal ada sih. Oh iya, buat hemat aja. Duit di dompet ada, di kunci ada, di mana-mana ada, simpet. Pas lagi kepepet tuh ada di kunci, ada gini. Lama harus berubah lagi. Istri paling tahu di mana aja naro, nggak bisa deh, mesti tahu. Ya, ibu ketawa. Iya. Tapi Allah mau tahu kita
Tuh mohon ampun. Jadi kalau mohon ampun ngerti salahnya. Saya kan dulu guru Bu, galak banget kadang-kadang. Marah-marah. Pokoknya kalau Omar, Pak Margi dulu manggilnya kan. Kalau Pak Margi masuk nggak pakai kerudungan, ya enggak. Wah, push up. 1, 2, bruk keluar semua pada minjem kerudungan. Sampai guru-gurunya yang di ruang guru pakai kerudungan diambil, pinjem dulu Pak. Ya nakut-nakutin dulu, zaman dulu ingat saya tuh. Ya. Nah, yang ketiga, segera menahan amarah. Koordinatnya apa tadi? 3, 133 dan 100. Ternyata koordinat itu memberi petunjuk kepada aku untuk segera mohon ampun, untuk segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, untuk segera menahan amarah, ya, untuk segera memaafkan kesalahan orang lain, dan kelima, segera berbuat kebajikan. Itu minimal indikator iman berubah menjadi bertakwa. Paham tum? Masih banyak gak ngaku beriman tapi pelit, sedit, kikir, merege, hese? Pertama, indikator yang imannya udah nyengsep. Bahasa mah diatur sendiri Bu ya, nggak mesti sama saya. Ternyata nyengsep apa nyengsep Pak? Ya, nyemplung ke hati. Pertama, segera mohon ampun. Ya kan? Kenapa segera mohon ampun? Karena tahu salahnya. Nanti ketika ibu astagfirullah, kelebat aja gue punya salah nih. Oh iya dulu gue ngejitak istri atau ngapain lah gitu, minta maaf. Yang kedua, segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ibu nanti dicoba, ya dalam keadaan sempit mau nggak menafkahkan? Ya apa yang dinafkahkan nanti ada habis ini nanti diterusin. Yang ketiga, segera menahan amarah. Masih suka marah-marah nggak Bu? Kalau ibu masih suka marah-marah di kuadran keberapa kira-kira? Awas, kita berjuang di kuadran pertama. Ibu ngomong kayak gini sama temen, apa sih kuadran pertama? Kecuali yang matematik. Yelah. Ya. Nih saya nerangin ini nih sama penguji di Rawabunga. Lulus Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Cuman begitu doang. Padahal kagak ngerti, cuman tahu Kartesius aja. Nggak tahu bisa kayak begitu saya tuh. Alhamdulillah lulus dari SMA, masuk IAIN, keluar jadi guru agama. Bu Tuti nggak ada niat saya jadi guru agama. Kalau ditanya mau jadi jenderal, anak tentara, jadinya guru agama, nggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah emang. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Bunda yakin udah tidak ada seseorang yang tidak dimaafkan? Apakah masih ada seseorang zaman lalu yang belum dimaafkan karena telah melukai hatimu paling dalam? Ada Bu? Bu Tuti mantan udah beres? Alhamdulillah. Terutama mantan-mantan temen yang ngutang kagak bayar-bayar tuh Bu. Susah maafinnya kayaknya Bu ya. Ibu punya Bu? Iya. Banyak ini kehidupan Bu. Bahkan ada nggak yang tahu ngaji, tahu Quran tapi utang nggak bayar-bayar, ada nggak Bu? Oh banyak Bu. Di kuadran keberapa itu kira-kira Bu? Hidupan nih Bu. Serius ngomongnya Quran. Oh saya ngalamin Bu. Saya ketemu jamaah saya, baik banget jamaah. Sampai istri saya marah loh. Jamaah mau ngajak umroh. Ya Pak, bayar DP-nya dulu, gua cemplungin 10 juta. Cemplung 10 juta. Ya kelihatannya, ini nggak baik banget. Nyemplungin 10 juta, sampai sekarang kagak balik-balik duit. Pergi haji umroh, kagak balik. Serius Bu, itu saksinya tuh. 10 juta. Wah saya dimarahin sama istri saya. Wah mentang-mentang jamaahnya cantik aja. Matanya udah kelipat-kelipat gitu. Waduh, sabar.
Ya udahlah, dikejar ke ribut ya, sedekah, introspeksi diri, pelit karena saya dulu ya, orang sedekah dicemplungin 10 juta tuh, plung, enak banget ya enggak. Udah 10 juta nyarinya sampai istri saya udah cemburu tuh udah 3 meter bu. Iya tuh, ya ada kayak Tom and Jerry sama istri saya bu ya. Kapan-kapan Bu Tuti main ke rumah dong Bu Epi. Ya, saya lagi mau nawarin sama teman-teman. Ini Sandi kan, alhamdulillah ini Bang Sandi nih, saya kenalkan. Bang Sandi dadah gitu dong. Ini direktur loh, direktur utama terapi Bu ya. Ini saya yang cerita, dia nggak mau cerita ya. Itu mah rezekinya tuh murah banget Bu. Nengok dikit, dompet udah jadi duit Bu. Wah duit mulu. Bener serius Bu. Enggak, waktu dia sakit dia cerita. Di Aminah gue ingat tuh. Tuh Omar waktu datang tuh, tiba-tiba duit udah transfer ke rekening. Sampai dia bisa sedekah loh Bu. Sedekah. Ibu percaya, orang mana yang bisa menghimpun 1000 anak yatim, lebih dibawa kemana? Ke Cibubur. Ya enggak? Sama emak bapaknya neneknya dibawa semua barangkali sama dia tuh. 1000 anak yatim sedekah dibawa ke Cibubur. Bayangin Bu. Protes sama Tuhan. Hanan kok jadi begini? Katanya kalau kayak gue sedekah gue dapetnya segini. Kok jadi begini urusannya Bu? Anjlok Bu dia sekarang Bu. Masih bayar gue dianterin ke sini. Sedekah. Kenapa? Karena offside ketika sedekah. Karena offside cara berpikirnya. Karena offside ketika memahami Quran. Offside karena kita mentransfer understanding. Itulah sebabnya Omar. Mestinya sebaiknya bawa Quran. Biar tidak ada dusta di antara kita. Makanya cakep ini pengajian Mustalim ini Bu Evi. Ya ada Quran semua. Tapi jangan lupa di sekitaran kita. Yang seneng fikih, ajarin fikih. Yang seneng tahsin, ajarin tahsin. Kita harus bijak. Karena itu proses perjalanan Bu. Gak bisa ditahan dulu. Orang dia mau ke Bandung naik gerobak. Padahal kita tawarin naik bus gak mau. Karena dia nikmat dengan gerobaknya. Ya, ada gak ke Bandung naik WOS Bu? Mau gak Bu? Saya diajak. Gak mau, soalnya bayar sendiri. Kecuali dibayarin. Apa boleh buat? Karena udah paham, itu lebih enak. Ya begitu pula. Gini. Tapi kita harus bijak. Nah, yang kelima, segera untuk berbuat kebaikan versi Tuhan. Versi Tuhan itu adalah sesuai aturan Tuhan. Jadi kuadran pertama yang oke, munafik, musyrik di kuadran tidak satu. Mungkin di sini munafik, mungkin musyrik di sini, mungkin kafir di sini. Pokoknya di kuadran 2, 3, dan 4 di luar dari kuadran takwa. Jadi kuadran takwa adalah di kuadran 1 di mana 0 ke atas vertikal positif, 0 ke kanan positif. Hablum minallahnya oke, hablum minanasnya oke. Itu yang versi Allah. Surat ke-9 ayat 74. Jadi di kuadran selain 1 tidak ada penolong. Surat ke-9 ayat 74. Kita harus ada di koordinat 1 ya Bu ya. Kita cek 974. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. Sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran dengan mencela Nabi Muhammad dan karenanya menjadi kafir setelah berislam. Mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka tidak mencela melainkan karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya
kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Bu, di kuadran berapakah yang tidak ada penolongnya, Bu? 2, 3, 4. Jadi kita sekarang beramai-ramai ada di kuadran pertama. Setuju? Matematik sudah menceritakan tentang itu. Posisi kita. Orang yang beriman itu tidak omdo, Bu. Orang yang bertakwa itu tidak omdo. Kalau masih omdo itu di kuadran kedua. 61 ayat 2 dan 3. Bu kasih tahu Bu ya kalau tinggal berapa menit lagi ya Bu. Kasih tahu biar ada tanya jawab. Kasih aba-aba. Soalnya kalau lagi ceramah gini lupa pulang saya Bu. Apalagi ngeliat Ibu cantik-cantik gini. Bu, oke Bu, 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. 61, ya boleh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Oke. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman. Tahan. Wahai siapa ini Bu? Orang yang Untuk yang beriman nih, bukan yang tunduk aja nih, bukan yang pipiluan, bukan yang ikut-ikutan. Yang udah ngaku beriman. Lanjut. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hai bro, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan bro? Terus? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bro, dibenci sama Allah sesuatu yang tidak kamu kerjakan apa yang kamu katakan bro beriman. Jadi nggak ada orang yang beriman tapi dibenci sama Allah. Ada, yaitu yang omong doang. Petunjuk nggak itu Bu? Karena diapain kita tahu? Diterjemah, kita pahami. Nah kalau mau jadi rahmat kudu dilaksanain. Ya dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu Bu, jadi ada orang beriman belum tentu bertakwa Bu. Belum tentu dia menjalankan perintah Allah. Kapan kita harus beriman dan beramal soleh? Setiap saat Bu. Surat ketiga ayat 92. Kapan kita harus beriman dan beramal soleh? Jadi orang yang beriman plus amal soleh namanya takwa. Iman plus amal soleh itu namanya bertakwa. Kapan kita harus beriman beramal soleh? Surat ketiga ayat 92. Sok lanjut. Jadi ya, segera infakkan, nafkahkan sebagian harta yang dicin. Jadi kapan? Pada lagi punya atau di waktu lapang dan sempit tadi udah. Jadi kapan kita harus beriman dan beramal soleh? Setiap saat. Jika udah dilakukan beriman dan beramal soleh terus menerus tanpa berhenti, itu naik pangkat disebut tawakal. Jadi orang yang tawakal itu ialah orang yang terus menerus tiada henti beriman dan beramal soleh. Itu
Itu namanya tawakal, komitmen. Udah sampai tingkat tawakal belum nih kita nih Bu? Atau bertakwanya masih on off? Lagi inget, baru nggak inget, nah itu model kita. Kepada siapa kita harus beramal soleh? Nah, jadi kapan tadi Bu? Setiap saat. Di surat 3 ayat 133, 9 ayat 72. Sekarang kepada siapa kita harus beramal soleh? 21 ayat 107, 28, 77. Sekarang yang ini dulu nih. Yang 21, 107, so. Kepada siapa kita harus beramal soleh? Agak dirapetin Bu itunya. Mic-nya biar kedengaran. Sebentar lagi dicek dulu. Ini kepada siapa nih kita harus beramal soleh nih Bu ya? Kita kepada siapa harus beramal soleh? Ulang lagi. Oke. Enggak Pak, silakan. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, artinya Quran ini juga buat kita. Aku tidak mengutus engkau Omar, ibu-ibu semua, kecuali untuk menjadi rahmat buat semesta alam. Jadi kita beramal solehnya untuk semesta alam. Contohnya apa yang kita lakukan untuk semesta alam? Buang sampah jangan sembarangan, merawat sungai, merapihkan got, tidak menebang pohon sembarangan. Kita harus merawat lingkungan hidup. Itu kita sedang beramal soleh dengan lingkungan hidup. Fauna di alam juga nggak fauna. Flora kita rawat dengan alam. Kita harus berbuat baik dengan alam. Tidak boleh mencemarkan alam. Contoh yang sederhana, jangan buang sampah sembarangan. Banyak gak kita ngelihat orang-orang, ya alam dirusak dengan mempersempit bataran sungai, membuang sampah sembarangan, naik motor bawa plastik isinya sampah semua cemplungin ke sungai. Ada gak kayak begitu? Banyak. Nah dia sedang tidak beramal soleh dengan alam. Padahal aku ciptakan engkau kecuali memberi rahmat buat semesta alam. Terus yang 2877 silahkan. 2877. Surat ke-28 ayat 77. Ya. Ya. Ulang lagi Bun, agak perlahan, yang keras. Tahan, kita disuruh cari apa Bu? Kehidupan akhirat. Jadi kita harus mencari kehidupan akhirat. Jadi kita sekarang ini semua sedang mencari bekal buat kehidupan akhirat nih Bu. Terus, dan jangan tahan. Dan jangan lupa kehidupan dunia. Supaya apa? Bisa berbuat baik kepada orang. Ditulis nggak orang lain yang Islam?
orang lain yang Hindu, orang lain yang Kristen. Jadi siapa tuh orang lain? Siapa saja. Setuju nggak? Ada nggak yang pelit? Jangan dikasih. Itu dia kan bukan Islam. Ada nggak kayak begitu? Ya kurangi. Kalau bisa jangan. Siapa saja. Kalau mau pilih silakan, itu prioritas. Jadi kalau ada anak yatim tapi tidak ke masjid, dia bukan Islam, perlu nggak dibantu? Perlu. Ya, prioritas. Oh ini dapat bagian itu. Jadi kalau udah pilih-pilih nih Bu, ketika ibu banyak duit nih Bu, aku mau kasih yang ini karena ini kewajiban aku. Aku kan orang Islam, aku harus kasih dia. Dia di koordinat mana tuh Bu? Satu apa selain satu? Selain satu loh Bu. Cara habluminanasnya pilih-pilih. Berbuat baiklah kepada orang lain. Terus Bu, dan jangan ya tahan. Berbuat baik juga iya, tapi ngerusak bumi juga oke. Di kuadran berapa Bu? Selain kuadran 1. Jadi kehidupan kita lebih banyak di kuadran selain kuadran 1 gitu loh Bu. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi Bu. Kerusakan bumi itu bukan hanya bumi itu dipalu-palu, tidak. Dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Kalau sombong, melampaui batas, bisa habis kebakar tuh Bu. Ya, makanya jangan sombong. Nah, karena sombong itu bukan di kuadran 1, di kuadran lain. Kalau udah melampaui batas, baru diingetin sama Allah. Cara ngingetin, bisa dengan longsor. Cara ngingetin, bisa nggak digoyang buminya? Cara ngingetin, bisa nggak dengan api? Ada nggak negara yang kebakar sampai habis? Jangan sampai negeri kita, ya, kalau yakin ada sang pencipta, ini luar biasa ayat Quran Ibu, saya alhamdulillah banget bisa belajar Quran gini Bu, ya, tapi alhamdulillah kalau bisa mau jangan Quran terus Bu, belajar yang lainnya juga buat literasi sih kalau yang hobi, tapi kalau nggak ada waktu ya paling nggak Quran dulu dah. Jadi kita berbuatnya kepada siapa Bu? Kepada siapa saja. Sekualitasnya seperti apa? Seperti Allah berbuat baik kepada kita. Kalau materinya sudah saya sudah share loh Bu ya di PPT-nya ya. Tapi kalau mau yang ini juga boleh. Kemudian bagaimana caranya kita beriman dan beramal soleh yang diridhoi Allah? Yang pertama, Al-Baqarah 207. Bagaimana caranya kita beriman dan beramal soleh yang diridhoi Allah? Surat kedua ayat 207. Silakan. Supaya diridhoi Allah. Jadi ada orang berbuat baik tidak diridhoi Allah tapi dimurkai Allah. So, Bu, silakan. Ulang lagi Bu. Terus dan di antara orang ada yang mengorbankan dirinya hanya mengharap pahala apa mengharap ridho? Mengharap surga apa mengharap ridho?
Mengharap surga apa mengharap pahala? Digoyang. Ridho tetap. Sekali ridho tetap biar tawakal. Jadi ibu ngaji ke sini berharap ridho apa pahala? Ridho. Loh, emang kenapa Pak? Pahala boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau tahu koordinat, ridho. Kenapa harus ridho? Banyak Bu, ketika mau berbuat baik tidak ridho. Hasilnya bisa murka, bisa ridho. Murka adalah sesuatu pekerjaan yang akhirnya buyar, tidak diridhoi. Tapi kalau ridho, yang hasilnya itu bisa dinikmati, diberkahi. Tapi dua-duanya diizin. Mau niatnya apa saja diizinin. Diizinin. Tapi hasilnya bisa murka, hasilnya bisa ridho. Saya tidak tahu persis ketika Bang Sandi tadi saya cerita memberikan santunan 1000 anak yatim di di Cibubur. Banyak kumpul, masuk majalah, divideoin. Ya, saya lihat ke rumahnya main nih Omar nih, wih keren. Padahal di Al-Baqarah 261 jika kamu memberikan satu kebaikan akan tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100. Pernah dengar itu enggak? Jadi dapat 700. Gua 1000 anak yatim. Berapa biji itu keluarnya itu? Kok gua sekarang begini? Misalnya, ada apa denganku? Itu harus introspeksi diri. Tapi apapun yang terjadi sesungguhnya sih baik-baik saja, tidak ada yang sia-sia. Tapi perlu introspeksi diri. Ya, karena hasilnya bisa murka. Ada nggak Bu niat Bu akad nikah di Mekah Bu di depan Ka'bah, pas balik-balik berapa bulan bercerai? Diizinin nggak Bu? Diizinin. Ibu akad nikah di atas genteng diizinin nggak Bu? Ada yang nikah di laut, diizinin. Silakan, tapi harus ridho. Bagaimana cara ridho? Minta ridho. Ya. Ridho adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah, yang disukai. Kenapa harus ridho? 9 ayat 72. Kenapa harus mendapat ridho? 9 ayat 72. Nih supaya amal solehnya diridhoi Allah ya minta ridho. Silakan giliran siapa 9 ayat 72. Jadi kemenangan yang agung dapat pahala apa surga? Ridho. Jadi kalau ridho, pahala nyangkut nggak? Surga nyangkut nggak? Nyangkut. Bu, ibu kalau dapat suami ridho, ridho suami, semuanya dapat nggak Bu? Dompetnya dapat nggak Bu? Sepatunya dapat nggak Bu? Dapat. Cuman kalau duitnya doang Bu, rumahnya dapat nggak Bu? Enggak. Sawahnya dapat nggak Bu? Enggak. Sertifikat rumahnya enggak. Tapi kalau ridho dapat semua istri suami yang ada di suami dikasih plek. Itu Bu, kalau ridho udah semuanya Bu, udah include Bu. Kalau udah keluar semua, asik nggak Bu? Bisa nggak kayak begitu tuh ibu tuh Bu? Ya kenapa gua kasih semua ya nggak? Kenapa gua cemplungin semua gitu ya? Nah itu. Terus untuk siapa? Manfaat beriman dan beramal soleh. Ya, untuk dirinya sendiri. Ayatnya aja ditulis. 45 ayat 15. 17 ayat 7.
17 ayat 15. Jadi beramal soleh itu untuk keselamatan dirinya. Dan agar Allah bersamanya. Itu dia 16 ayat 128 yang tadi itu. Ya. Lalu manfaatnya apa bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Manfaatnya. Yang pertama, Allah ridho terhadap mereka. 98 ayat 78. Allah ridho terhadap mereka. 98 ayat 78. Kaplingnya disebut surga Eden. Coba kita baca 98 ayat 78. Orang yang beriman dan beramal soleh dengan niat ridho nih Bu. 98 ayat 7 dan 8. Silakan. Sampai mana tadi? Ya, sok, Ibu, yang keras Bu. 7 dan 8. Surat ke-98 ayat 7 dan 8. So. Oke, jadi orang yang beriman dan beramal soleh nanti menjadi sebaik dalam kurung husnul khotimah. Di mana tempatnya yang husnul khotimah itu? Lanjut. Lapannya. Ya. Eden. Kepada Tuhannya. Ulang lagi. Dari pertama. Dari 7. Ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sungguh orang yang beriman dan berbuat intinya beriman dan berbuat dia akan menjadi sebaik. Jadi kalau mau wafat husnul khotimah kudu apa? Beriman dan beramal soleh. Dan kepada siapa? Kepada siapa saja, kepada orang lain. Jangan offside Bu, ke kuadran 2. Ya, niatnya juga mengharap ridho. Nah, kalau kita komitmen terus, tawakal kita di sini Bu. Nanti berlevel-level Bu di sini Bu. Ya. Tempatnya di mana itu yang husnul khotimah tadi? Lanjut 8-nya Bu. 8-nya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Eden. Surga Eden. Terus? Eden. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Iya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Coba tuh Bu. Dapat surga Eden karena ridho. Kenapa dia dapat ridho? Karena ketika beramal soleh mohon
tidak mohon paha. Tapi kalau ada orang yang masih, biarin aja. Sebaiknya ridho. Kalau ridho, pahala udah surga udah nyangkut. Nah, kasih tahu teman-teman, karena dia belum TOT 6M. Itulah pentingnya Quran, kita training untuk diri sendiri. Yang terakhir, orang yang beramal soleh, dia benar-benar akan mendapat pahala petunjuk 17 ayat 9, 35 dan 7. 17 ayat 9 dan 35 ayat 7. Nah, habis dah. Siapa? Giliran siapa? Sob. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ulang lagi, Bun. Sungguh Doi. Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Bu, petunjuk yang paling lurus ayat di mana, Bu? Mungkinkah dapat petunjuk kalau jauh dengan Quran? Tidak mungkin. Terus, Bu? Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Ini kabar gembira nggak buat orang mukmin yang berbuat kebajikan? Dapat surga Eden. Gratis, Bu. Terus? Bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Tuh, pahala yang besar di tubuh. Karena dia minta ridho. Satu lagi pamungkasnya, Bu. 35 ayat 7. So, boleh dibantu ya. Orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Coba tuh, Ibu mau pilih mana, beriman apa kafir? Jadi yang kafir yang di kuadran berapa, Bu? 2, 3, 4. Bisa nggak orang Islam di kuadran kedua? Bisa nggak orang Kristen di kuadran 3? Bisa. Kita harus ada di kuadran pertama. Bunda masih ngajar matematik di sekolah? Yang tadi ngajar matematik? Masih? Udah. Kalau belum pensiun pas keluarin Kartesius kasih tahu nih. Di sini saya pernah sempat sih ngasih ke mahasiswa. Baru kita di kuadran pertama. Allah udah ngasih tahu lewat jalur matematika. Kamu jangan di minus plus. Harus ada di positif. Oke, Bu, sementara itu beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Intinya orang beriman belum tentu tapi kalau orang bertakwa udah pasti beriman. Oke, untuk sementara sekian. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Bu. Ada mic-nya, pinjam. Biar pertanyaan bisa buat semua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Yang mau saya tanyakan sebelumnya ini yang terakhir itu kok. Terjemahan di saya orang-orang yang kufur bagi mereka yang azab yang sangat keras, sedangkan orang kafir itu kufur sama kafir. Kufur dengan kafir apakah sama? Oh iya. Karena beda di sini di Al-Qur'an. Iya. Tulisannya aja, Bu. Jadi asal katanya tuh kaf, fa,
Kafaro. Kafaro. Di sini pakai kufur, boleh fi'il madi. Patah, artinya sama. Orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang berada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Misal, ya. Kufur sama. Ustaz? Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz mau nanya. Iya. Misalnya ini ada orang berbuat baik ya Ustaz ya. Oke, berbuat kebajikan, tetapi sumbernya dari yang tidak baik. Oke. Gitu. Mohon izin apa bisa diterima gitu? Oke. Kebajikannya gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz. Ya. Berawal kalau orang yang nerima sih nggak ada masalah. Tapi yang memberikan itu yang jadi masalah. Karena kurang murni, nggak bersih. Bersih pendapatannya, bersih perolehannya, bersih memberinya. Ya, ada nilai kurang lah. Kalau masalah terima tidak diterima, sing gawe urip yang ngatur. Tapi kita udah tahu lah dari korupsi nih. Oh, gue dapat 1 juta nih. Mau sumbangin 500.000 buat masjid misalnya. Kalau masjidnya sih nggak apa-apa, orang yang terima nggak apa-apa. Tapi buat sendiri, Allah tahu nggak ini? Allah tahu, kan? Nah, di situ dia akan kena pertanggungjawabannya nanti. Oh, nggak apa-apa diterima. Tapi jangan bilang duit apa nih? Oh, gue boleh nyolong. Jangan. Nggak boleh nyolong. Udah aja terima. Tapi juga hati-hati. Takut main terima aja, jangan-jangan nanti uang lari kemana. Tapi kalau misalnya banyak yang tidak ini perlu dipertanyakan. Takut buang nama gitu kan ya. Uang dikasih ke ini gitu. Nah, biasa suka gitu. Hati-hati tuh Bu sekarang Bu ya. Saya ngajar di lapas juga banyak yang kayak begitu. Tahu-tahu dia cuma tanda tangan doang Bu. Duitnya sama siapa kena masuk penjara. Bu Evi saya suka bawa tuh sama Bu Tuti pernah ke lapas. Ya, cuman dia nggak betah ikut pulang juga sama saya. Ya, Bu Evi yang rajin suka bawa makanan di lapas. Saya suka di lapas. Gitu Bu ya, kalau bisa mah, kalau sedikit mah nggak usah nanya, wah halal apa enggak nih gitu. Halal. Tapi Ibu tahu boleh nyolong dia. Diambil bagi gue dong ya, apalagi gue nyuruh ambil dong. Duitnya orangnya lagi pergi ambil, ntar bagi gue separuh ya, itu udah kena ya. Nah, ada lagi Bu? So. Assalamualaikum Ustadz, Ya. Saya ingin bertanya seperti ini. Untuk ukuran kebaikan, kalau misalnya tidak ada batasnya dalam kebaikan kita bisa membantu seseorang, kita misalnya menolak membantu karena di luar kemampuan kita. Oke. Tapi bila terjadi penolakan dan terjadi putus silaturahmi, itu berdosa tidak? Oke. Contohnya di mana Bu? Kita memberi. Membantu. Kita membantu seseorang. Iya, itu ada batasannya atau tidak? Oh ya, 4 sesuai tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat gizi, sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan, ya. Jadi sesuai kemampuan, jangan maksakan. Lihat urgensinya. Aduh, ibu sakit nih. Nggak ada lagi yang bisa menolong nih. Saya harus jual sesuatu. Please. Itu urgen banget. Terutama orang tua. Aduh, buat anak nih. Ya, aduh buat anak mau ngawinin. Urgen nggak ngawinin? Urgen. Tapi yang nggak urgennya pesta misalnya. Cukup nggak menikahkan di penghulu aja? Ada nggak orang mau ngawinin utang pinjam sana sini Bu? Terus di pikirannya kali aja balik ke amplopnya akan cukup, lebih kali. Ada kayak gitu nggak Bu? Jangan sampai itu Bu, itu memaksakan Bu. Boros itu Bu. Oke? Tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat gizi,
sesuai kemampuan kita. Oke? Ini Ustadz, dalam surat Al-Isra ayat 15 ya, dikatakan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Betul. Bagaimana dengan hubungan suami istri atau orang tua dengan anaknya? Begitu juga perbuatan baiknya apa tidak mendapatkan pahalanya juga gitu. Terima kasih Ustadz. Ini bagus pertanyaannya ini. Di surat ke-45 ayat 15, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi si orang itu, anak kita berbuat jahat untuk anak kita. Nggak bisa jadi joki. Ya, joki dah, salahnya buat gua aja deh. Pahalanya buat ini, nggak ada gitu. Buat sendiri-sendiri. Bahkan di surat ke-35 ayat 37, tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Penyesalan namanya tuh ya. Mungkin nggak apa-apa Bunda yang baca ya, 35 ayat 37. Nah, sebagai bonus, ini sebuah penyesalan. Karena dia berada di kuadran 2, 3, 4 ya. Surat ke-35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong, tapi kewajiban kita selalu kita mohon doa. Ya, wallahu alam sampai atau tidak. Nah sekarang kalau kita mau nolong, ajari anak-anak semua untuk berbuat baik. Karena kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka untuk dirimu sendiri. Tidak ada seorang penolong. Dia menyesal, ya Tuhan keluarkanlah aku dari neraka. Terus kata Tuhan, terus ngapain? Biar saya bisa berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu. Emang yang dulu kenapa? Gua dulu berbuat baik supaya ria, supaya gua didemenin banyak orang, supaya banyak followernya, supaya disayangin orang, supaya saya masuk surga, bla 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 bla. Nyesel gak tuh Bu? Terus kata Tuhan, kan gua udah kasih umur lu panjang supaya kamu berpikir. Bagi yang mau berpikir. Kan udah banyak orang-orang penyampai ayat Quran. Tapi kamu gak ngerti-ngerti juga. Dasar kamu, rasakan ajakku. Tidak ada seorang pun penolong. Jelas banget gak Bu? Sebelum ibu datang ke sini, ayat itu sudah ada belum Bu? Bahkan kalau udah khatam Quran bolak-balik udah baca belum tuh Bu? Ngerti ayat ini iraha Bu? Alhamdulillah. Thank you banget. Bila ada, lagi. Sok boleh. Hampir mau ditutup. Harus menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Misal gini, kita tuh nggak punya apa-apa, tapi kita punya kemampuan membantu seseorang dengan tenaga. Terus kita bantu orang itu dengan tenaga, tapi kita gerundal kayak nggak ikhlas. Sementara orang bertakwa itu kan menjalankan perintah. Menjalankan perintah itu kan termasuk ikhlas. Kalau nggak ikhlas, apakah itu termasuk salah satu, kalau kita berdoa itu terhalang doa kita nggak dikabulkan Allah, apakah itu menjadi penyebab salah satu kurang ikhlas kita menolong orang? Surat kedua ayat 186. Itu yang Allah kabulkan orang berdoa. Itu baca hela biar enak. Surat kedua ayat 186. Karena ada persyaratan untuk berdoa itu. Kedua ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Iya. Aku kabulkan permohonan orang yang dikabulkan. berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ada 4 syarat. Pertama, berdoalah kepadaku langsung. Kudu langsung. Kedua, ya, menjalankan segala perintahnya. Banyak nggak perintahnya? Banyak. Ketiga, selalu berada di jalan yang benar. Jalannya benar. Yang keempat, selalu menggunakan petunjuk hidup. Nah, kalau itu kurang, doa bisa ditunda. Kalau dia berbuat baik sambil gerundel, nilai negatifnya ada nggak, Bu? Belum ke kuadran 1. Clear? Clear. Jadi ikhlas menentukan seseorang untuk terkabulnya doa itu. Oke. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masalah hutang nih ya. Tapi Ibu utang udah beres kan? Nggak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz, saya punya warung ya. Oke. Masalahnya orang yang beli-beli itu sama saya itu ada kekurangan, kadang-kadang ya berhutang gitu. Oke. Nah itu udah kadang-kadang udah yang setahun ya. Itu orangnya melalaikan gitu dengan pembayarannya. Itu gimana dengan diri saya? Apa saya menagih? Godaan berat itu. Selalu saya tegur, nggak pernah, pokoknya melalaikan dengan hutang-hutang. Godaan berat itu, Bu. Itu gimana? Apa saya tutup? Menegur? Apa saya ikhlasin? Tapi sebenarnya saya bukan nggak mau ikhlasin, cuman saya ingin mempelajari apa dia mau gitu loh. Cakep, Bu. Apa berdosa kalau saya nggak menagih? Kan kalau hutang itu kita harus menegur ya. Ya, ini saya kasih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dagang nih. Oma lagi dagang nih. Kucuk. Pak, saya ngambil dulu Pak ya, duitnya lagi nggak ada nih. Ambil daun. Nah, itu. Yang pertama kudu dicatat. Lengkap tanggal, hari, sama jumlah. Ini contoh aja. Kedua kali nih. Bu, mohon maaf, ini dalam catatan saya. Nah, catatannya ditunjukin. Caranya nih, Ibu masih ada kekurangan nih, banyak nih. Ibu bisa bayar dulu nggak? Aduh, bla 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 bla, dia nggak bisa bayar gini. Separohnya aja bisa nggak? Nggak juga. Nah, Ibu tantangan nih. Gua kasih lagi apa enggak? Gua kasih lagi apa enggak? Ya kan hitungan nanti nih. Kalau kualitas ketakwaan Ibu menafkahkan di waktu lapang dan sempit, gua lagi sempit. Ya Allah, menurut surat ketiga ayat 134, ciri orang yang bertakwa adalah membantu di dalam keadaan kesempitan. Terlepas dia bohong apa benar, ini saya mau ngasih pinjaman lagi nih. Tapi Ibu galak. Bu, ini udah 3 kali Bu ya. Keempatnya jangan minjem lagi nih. Saya bisa tutup dong. Oke Bu, berapa jumlahnya? 20 juta. Wih repot. Satu, tetap Ibu harus kasih tahu, ngingetin. Tapi perlu catatan. Oke, tapi Ibu juga punya dana sosial, sisihkan. Misalnya dagang donat 20, Ibu siapin 5, 5 free. Buat siapa aja. Kasih tahu Bu ya kalau dagang ada yang free-nya biar saya datang Bu ya. Oke. Omar, berhubungan dengan hutang piutang. Kalau ini ada seseorang yang hutang sama saya. Dan itu sudah lama. Nilainya sih banyak ya. Buat saya itu berat banyak. Banget. Nah, dia sampai sekarang tuh nggak bayar. Nih pertanyaan saya, apakah benar nih kalau sebelum dia nggak bayar sampai sekarang, itu apakah itu sedekah kita? Maksudnya dihitung sedekah setiap hari karena dia nggak bayar hutang gitu.
Itu satu, apakah itu benar gitu ya. Terus kedua, kalau saya sebenarnya dia mampu tapi dia nggak bayar, apakah itu nanti saya bilang ya udah nanti ketemu di hari kiamat, itu boleh nggak kayak gitu? Masih ternyata ya udah kamu kan nanti kita di hari kiamat itu kan sidang ya. Ngancem. Apakah boleh gitu? Jadi kan pahalanya sangat paham. Dia kan nggak bisa bayar nih sampai di pengadilan nanti. Ya udah dia ada utang, berarti kan itu Allah tahu gitu ya. Itu begitu. Bagus Bu Epi, jangankan ibu, saya juga banyak di utang nih, kesana sini, apalagi istri saya tuh paling gampang dibohongin, utang dulu Mbak ya, iya, pas dihitung ya bisa buat beli motor kayaknya, misalnya ya nggak, kayak saya tadi cerita 10 juta itu ya main plus gitu. Ada 3 Bu, masalah utang. Bagaimana tahu Allah kita ikhlas? Bagaimana tahu Allah ngerti bahwa dirimu tuh takwa? Surat ketiga ayat 109, apapun yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Motor kita ada di bumi, milik Allah. Semua milik Allah, semua titipan. Kalau ibu dalam keadaan sangat butuh uang itu, anggaplah itu dalam keadaan sempit saya menafkahkan. Kan harus dibuktikan kan menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ketika saat itu lapang, katakanlah itu aku dalam saadat lapang. Dan ibu udah karakter, udah 3 kali ditagih kagak dibayar. 7 kali. Sesuai surat ketiga ayat 109, segala urusan dikembalikan ke Allah. Gak usah ditunggu-tunggu ntar di akhirat kita transaksi. Jangan. Biarkan aja lepas. Disitulah kita belajar melepas kemelekatan. Entong dipikirkan. Karena perilaku perbuatan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Allahu Akbar, sholat zuhur. Ih, si kampret datang punya utang ngebet. Aduh, astagfirullah, Allahu Akbar, wassalamualaikum. Ya udah hilang, semprul. Kotoran hati semakin tambah Bu. Pernah nggak Bu? Allahu Akbar. Ya gua lupa naruh duit ketahuan juga ke laki gua datang. Ini enggak, dia lagi bercanda. Melepaskan itu. Terakhir bonus, jangan sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Cak orang Sumatera Utara mah. Sebenar-benar takwa. Wala tamutun. Entong maneh paeh. Ya. Wala tamutunna. Entong maneh paeh. Apa artinya Bu? Jangan kamu mati. Ya. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan tenang. Dalam keadaan sabar. Itu yang namanya muslim, sabar, tenang. Ketika Allahu Akbar, terus ada orang ngutang lihat, tenang aja tuh Bu. Terus meninggal Bu, repot nggak urusan? Di kuadran kemana dia tuh? Hai nafsu mutmainah irji'i. Nah, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho. Ikhlaskan Bu, anggap aja itu mah buang kotoran hati. Entong dipikirin jumlahnya berapa. Kalau ditagih masih bisa, itu mah rezeki bonus.